Yang ada di hadapan saya ini manusia, sudah ada bentuknya, iya kan? Tetapi manusia itu siapa? Agar orang tahu berarti kan harus menyebutkan cirinya bahwa yuafa itu ya pakai arloji, ada kumisnya, ya, sepatunya, kakinya, pola rambutnya. Itu yang nanti orang itu bisa tahu, oh ini yuafa. Kalau nggak ada yang spesifik detail gitu, nanti yuafa sama kholis itu sama. Karena dia adalah manusia. Jadi kalian masih general. 3 orang tadi itu masih general. Ya. Biar gak menjadi general harus memberi spesifikasi. Ya. Kalau Dania itu gimana? Kemudian kalau Amel itu gimana? Itu kan ciri-ciri itu harus disebutkan. Harus diidentifikasikan. Oh, di pendahuluan yang harus masuk di pendahuluan itu apa? Oh, kepala, leher. Ya, yang ada di kepala itu apa? Oh, ada alis, ada mata, ada. Dosen nyentri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena sebagian dari kelas ini sudah hampir semuanya kita review, ya. Yang belum ada kesempatan adalah yuafa. Bagaimana progresnya? Coba disampaikan apa progresmu sudah bagaimana? Masih itu Pak, tarik data Pak, kemarin kurang pas saya datang. Sekarang sudah selesai? Belum. Masih belum juga? Terakhir bulan ini apa? Januari. Jadi publish ya, yang dikumpulkan adalah publish. Jadi kalian boleh mensubmit. Kalau memang nggak ingin konsultasi ya gak masalah. Maksudnya nggak pengen konsultasi, bekso konsultasi ya. Kalau mau langsung submit silahkan ya. Yang jelas nanti bagaimana bukti terbit atau belum terbit tapi dapat LOA dari penerbitnya ya. Jadi 2 itu yang nanti dijadikan UAS ya, untuk mata kuliah sosiologi sastra ataupun nanti mata kuliah apresiasi drama ya. Jadi semacam itu. Jika memang dirasa saya langsung submit aja lah Pak ya, yuafa gitu ya, gak masalah. Sudah selesai. Karena kan ada masa tunggu ya, ada masa tunggu di jurnal itu. Kadang itu ya variatif, ada yang bisa cepat. Bisa cepat itu biasanya yang belum cinta, bisa cepat, maksudnya belum terakreditasi Sinta ya, belum dapat peringkat, itu biasanya cepat seperti itu. Ya itu tidak apa-apa, saya kan sudah menyampaikan loh kriteria-kriteria di awal itu kan ya, yang terbaik itu seperti apa, kemudian kriteria bawahnya seperti apa, itu kan sudah saya sampaikan toh di awal. Masa ya lupa? Nek lupa ditengok ya di pertemuan pertama ya, buka e-learningnya, videonya dilihat apa sih kriterianya ya. Kan setiap rekaman pembelajaran itu kan saya masukkan di sana. Nah kalian kan bisa nengok, oh yang tertinggi itu apa, yang terendah itu apa ya. Disitu kan saya beri pilihan ya, lebih variatif. Karena yang kemarin pengalaman di kelas ini menulis kreatif, tidak saya beli varian ya, tetap blendreng gitu ya hasilnya ya. Sekarang saya beli kira-kira ada nggak yang mencapai tertinggi atau variatif. Nah variatif itu berarti kan pencapaian setiap mahasiswa kan beda-beda ya. Oh ternyata varian sama semua lah, itu juga mungkin juga terjadi, berbeda juga mungkin terjadi kan gitu. Nah bagaimana nanti spirit dari masing-masing personalnya, saya ingin yang seperti apa, enggak saya ambil standar aja lah yang paling bawah ya, nggak apa-apa ya. Yang saya mengambil yang paling tinggi lah
Karena kalau paling tinggi selain dapat output nilai baik, kan juga ada output yang lain yang dirasakan, yakni honor dari jurnal itu. Siapa yang merasakan? Kan kalian, bukan saya. Kecuali kalian, Pak, ini ada honor Pak buat panjenengan saja. Nah, itu kan lain cerita ya kan. Nah, tapi yang jelas kan pastinya kan kalian sendiri yang menikmati loh. Nah, jadi itu. Untuk sosiologi sastra gitu ya, kalian kan lebih variatif. Jika memang hari ini ada yang mau konsultasi hari ini, kalau tidak saya mau menyampaikan terkait sosiologi sastra, hal-hal lain yang belum sempat dibahas. Ada, oke. Akan saya periksa dulu. Bawa kursi. Boleh. Masih biasanya spasi 1 ya, untuk spasi biasanya. Data hasil, oke. Marsina menggugat ini karyanya siapa? Yang Marsina menggugat ini karyanya siapa? ini harga. Nah, kok iso iki lupa ya? Ya, rarek saiki iki ngene, karyanya siapa lupa yang dikaji padahal. Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait, naskah drama. Ini belum ada citasi sama sekali, kutipan, ya. Iya. Metode penelitian terlalu banyak. Jangan metode penelitian seperti metode penelitian 2 paragraf cukup. Ya, kamu 2 lembar. Terlalu banyak. Ya. Nah, yang paling banyak harusnya di pembahasan sini, ya. Simbol perlawanan, sistem patriarki, kemandirian, solidaritas dan perjuangan kolektif, pengorbanan bentuk perempuan, maksudnya sebagai inspirasi dan ikon. Kamu berarti sub-sub itu harus sudah dibahas secara teoritis di si pendahuluan sini. Ya, itu teori feminisnya siapa. Nah, itu kamu kan harusnya ada di sini. Ya, itu belum ada. Nah, ini belum ada citasi sama sekali loh, gak ada sampai belakang. Nah, tapi ini ada lah, kok bisa? Ya, kira diperbaiki, gak boleh submit kalau belum diperbaiki. Oke. Apakah ada yang lain yang mau konsultasi, silakan. Ya, Pak. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Engko gak oleh ya gak ke konsultasi. Terus menghadapi anak zaman sekarang itu harus serba boleh, wis. Angel kok atur-aturan tambah. Struktural dalam menganalisis drama. Sudah saya masukkan ke tender. Yo, nama kampusnya Ojo Majas, Spasi Pahit ini. Iya, Pak. Lu tadi buah ini. Saya sadari tadi pagi. Kaji ganti gak sempat. Ini paling tadi buah ini, maja yang rasanya pahit. Paling jangan di spasi ya. Iya, Pak. Karya sastra ibarat cermin. Drama karya. Jurnalmu sudah beres? Sudah submit dah? Belum. Baru cek permitting. Berapa persen? Belum dibalas, masih saya WA gitu. Oke.
metode masuk hasilnya terlalu normatif di abstrak loh ya. Ini kayaknya sama dengan yang kemarin, maksudnya temuan harusnya itu bukan hasil dari subteori. Ini kan kamu dari hasil subteori. Iya, bukan begitu ya. Tokoh, penokohan. Nah ini kan teori toh, teori struktur drama. Nah harusnya itu tokohnya itu kayak gimana, kamu menyebutkan penokohannya kayak gimana. Nah temuanmu, ya saya jadi curiga, jangan-jangan temuannya juga gitu ini. Kamu kok jadi aneh pembahasannya? Nah, pembahasanmu kok jadi biografinya Rendra? Ya, karena karyanya Wes Rendra, Pak. Iya, tapi pembahasannya kok biografinya. Setelah ini gimana sih kamu? Hasil dan pembahasan. Ya, hasil itu kan logikanya ini adalah datamu. Ya. Hasil ini. Terus pembahasan hari hasil itu ya kamu cocokkan ya, atau kamu sinkronisasikan, kamu gayutkan, kamu hubungkan dengan teori-teori atau penelitian-penelitian yang lain di pembahasan ini ya. Bukan nanti ini kan biografinya W.S. Rendra 1, 2, 3 ini. W.S. Rendra memiliki nama asli William Brodus Surendra Bawono Rendra. Lahir loh, ini biografinya Rendra ini. Ini paragraf ini yang harusnya kamu lanjutkan ya. Temuanmu yang ini kira-kira ini seperti apa? Menurut pendapat ahli itu gimana? Oh, misalnya dia berbicara soal gaya bahasa, menurut Cair gaya bahasanya dia itu masuk kategori yang mana? Iya. Ya. Kemudian antar karakter itu kayak gimana? Karakter itu berarti kan manusia. Oh, menurut penelitian psikologi karakter begini itu begini. Nah, itu ngulahnya itu di sini. Temuanmu ini karena Di kalau temuan tadi. enggak, bukan pembahasan itu isinya biodatanya W.S. Rendra. Ya, bukan begitu. Analisis struktural simpulannya kurang ya, kurang dikit. Kok iso kamu dapat timbulan begini? Analisis. Saya mau ngecek artikelmu yang kemarin publish di mata kuliah yang kemarin gimana? Coba saya lihat. Ada di HP. Oke. Semuanya observasi, Pak. Semuanya observasi. Iya. Berarti kamu suka lapangan. Ya, tergantung timnya, Pak. Tergantung timnya. Ya wis lah, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nah, coba nanti ditata semaksimal mungkin. Kalau wis ternyata jeduk ya wis coba disubmit. Ini sosiologi apa? Sosiologi sastra. Iya. Yang produk Analisis sosiologi sastra. Nah, untuk judul kata hubung ini huruf kecil pada yang tadi kan sudah ya, pada sama yang.
Metode tidak ada. Jadi ini harus ada metode, ada tujuan, hasil. Seperti Pak. Tapi ini bukan di copy dari bawah toh, jangan di copy dari bawah sini. Bukan, Pak. Bukan ya. Nah ini kamu harus ada nanti penelitian ini tentang apa lah. Ini penelitian ini tentang apa kan kamu sudah ada ini semua. Ini penelitian ini tentang apa. Terus kesimpulan loh sih. Nah ini kan bisa ada temuannya nanti. Ini kamu baru berbicara tentang apa dan temuannya. Tujuannya kan belum. Harus ada tujuan, kemudian metode dan hasil. Nah, jadi itu yang harus semua ada di sini. Nah, itu harus kamu abstraksikan jadi satu di sini sehingga orang membaca ini tulisan tentang apa. Oh tujuannya ini, ini objeknya apa, metodenya apa, itu tahu ya. Pendahuluan ngolongnya kurang panjang ya, ini kira-kira 1 halaman lah pendahuluan itu ya. Pendahuluan itu nanti berisi teori juga ya. Pendahuluan ini fokusmu apa, yaitu yang nanti menjadi teori di sini di pendahuluan. Metode ini kan sudah ada, kualitatif, objek lah, ini ya oke. Nah kamu harus menyebutkan objekmu itu berupa apa, karena MH itu nulisnya banyak. Nulis puisi, nulis cerpen, nulis esai lah, ini nulis drama, ini apa? Dia termasuk karya apa? Nah itu kamu sebutkan. Ya, puisi kah, cerpen kah, atau naskah drama kah, atau esai atau apa? Nah, tuh biar nanti orang itu tahu, oh ini karya Rendra ini. Biar nggak mencari tahu dulu. Kalau gini kan nanti orang nyari tahu dulu. Ini apa sih ini? Oh ini cerpen lah. Oh ini novel lah. Nah, kan harus nyari tahu dulu jenisnya. Karena tadi teorinya nggak tahu, kamu analisisnya juga nggak tahu apa yang mau dianalisis. Ya, maka unsur sosial apa yang kamu mau kaji di sini? Ya, ini kalau begini, ini analisis mimesis, menganalisis makna dari karyanya puisi kan ini. Nah, ini baru menganalisis puisi, mimesis namanya. Jadi kamu memaknai puisi itu masih lapis pertama juga lah, karena nggak ada. Kalau kajian sosiologi sastra berarti unsur sosial yang dikaji, unsur sosial apa yang mau, tidak sekadar memaknai saja tetapi makna sosial yang dicari ya. Nah pakai teori apa nanti, mau makna sosial apa yang dicari, kemudian baru makna sosial itu pakai teori apa di dalam ilmu sosial ya. Entah itu nanti hegemonita atau kamu masuk ke religius ya, berarti nanti struktur analisis sastranya itu dengan pendekatan karya sastra ya. Jadi itu dulu unsur sosial apa yang mau dikaji. Terus cara kerja sosiologi sastra itu harus kamu munculkan di sini.
saat menganalisis. Sudah dapat contohnya jurnal, nah itu diamati, diterapkan ya, karena ini untuk masuk ranah analisis sosiologi sastra belum nampak selain di judul tok ya, yang isinya kan belum muncul ya. Jadi unsur pendekatan sosiologi sastra itu gimana, nah itu belum ya. Ini masuk ke penelitian semiotik bisa, masuk ke penelitian yang lain bisa, masuk ke penelitian bahasa masih bisa, karena nggak ada kerangka di situ. Oke? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Nah, oke, segera dieksekusi. Aktif boleh, tapi jangan sampai tertinggal kuliahnya. Silakan. Sosiologi sastra dalam puisi Mata Lukas Sengkon Perisandi. Sesuaikan template ya, ini belum sesuai template ini sepertinya ya. Belum ada metode. Ini belum ada metode di sini. Ya. Hasilnya ini bukan hasil. Jadi kalimat ini bukan menunjukkan hasil. Ya, hasil ya kamu ambil dari hasilnya. Coba lihat hasilnya. Sudah lumayan ada hasilnya. Realitas sosial, harus ada realitas sosialnya siapa ya, teorinya, teori realitas sosial dimasukkan nanti di sini, di bawah sini. Ini kan sudah mulai masuk realitas sosial ya loh ini. Nah, teori realitas sosial kamu harus cari realitas teorinya siapa, banyak, kamu pilih satu. Nah, langkah dari ahli itu apa saja realitas sosial yang dibagi 1, 2, 3 bla bla bla, ada berapa, itu dimasukkan di sini. Itu nanti yang akan dikaji di sini. Nah, ini kok malah definisi, ini bukan definisi, ini isinya. Ini sudah menganalisis harusnya. Nah, ini definisi sosiologi sastra. Nah, ini sosiologi sastra. Nah, ini bukan di sini wilayahnya. Ini itu untuk kalau kamu ingin membahas sosiologi sastra itu ya di pendahuluan sini tempatnya sebagai teori. Langkah-langkahnya apa. Nah, untuk wilayah pembahasan ya, pembahasan ini ya, ini mulai membahas. Tapi sebelum membahas kamu buat pembuka dulu ya, buat pembuka dulu realitas sosial itu seperti apa, nggak langsung menganalisis. Nah, belum diperbaiki dulu secara konsep ya. Kamu harus ada teorinya siapa, itu dibahas di pendahuluan.
pembuka sosiologi sastra itu bisa masuk di pendahuluan kalau memang itu mau kamu jadikan kerangka kerja analisisnya, ya, sama realitas sosial tadi. Baru dianalisis puisinya berdasarkan teori, ya, baru nanti hasilnya. Bisa lihat Amel atau siapa ini kamu, Dania, cara analisisnya gimana, membuat analisis jurnal itu gimana, ya. Makasih Pak. Iya, karena baik Kolis, terus siapa kamu, Wulan, terus Yuwafa itu masih belum menerapkan konsep kerja menganalisis sosiologi sastra, ya, seperti itu, ya. Sudah ada kerangka jurnal, ada pendahuluan, ada, itu semua sudah ada. Tetapi bagaimana ketika dibaca ini jurnal atau artikel sosiologi sastra belum. Tapi bentuknya sudah jurnal, sudah bentuk artikel jurnal gitu loh, bentuk sudah. Ya. Jadi kayak kalau istilahnya itu begini masih general gitu loh ya. Yang ada di hadapan saya ini manusia, sudah ada bentuknya, iya kan? Tetapi manusia itu siapa? Agar orang tahu berarti kan harus menyebutkan cirinya bahwa Yuwafa itu, ya, pakai arloji, ada kumisnya, ya, sepatunya, kakinya, pola rambutnya, itu yang nanti orang itu bisa tahu, oh ini Yuwafa. Kalau nggak ada yang spesifik detail gitu, nanti Yuwafa sama Kolis itu sama, karena dia adalah manusia. Jadi kalian masih general, 3 orang tadi itu masih general, ya. Biar gak menjadi general harus memberi spesifikasi, ya. Kalau Dania itu gimana, kemudian kalau Amel itu gimana, itu kan ciri-ciri itu harus disebutkan, harus diidentifikasikan. Oh, di pendahuluan yang harus masuk di pendahuluan itu apa? Oh, kepala, leher, ya, yang ada di kepala itu apa? Oh, ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada pipi, ada telinga, ada rambut. Nah, itu semua harus terpenuhi di pendahuluan. Nah, baru nanti masuk ke metode. Nah, metode itu berarti cara kerja. Nah, cara kerjanya seperti apa, objeknya apa, pendekatannya apa, cara mendapatkan datanya bagaimana, cara menganalisisnya bagaimana, lah itu masuk ke metode. Nah, setelah itu baru ke hasil dan pembahasan. Terus hasil pembahasan itu caranya gimana, ya, teori ataupun yang ada di pendahuluan dibuka di awal pembahasan. Fokusmu tadi apa? Diawali di paragraf pembuka untuk pembahasan. Nah, baru setelah itu sudah dibuka, berarti kan sudah mengarahkan ke topik. Berarti antara pendahuluan, metode sama hasil mulai nyambung. Nah, terus untuk melanjutkan gimana? Ya, teori yang ada di pendahuluan yang sudah kalian sebut, nah itu dijadikan sub di pembahasan. Misalnya realitas sosial, berarti sub realitas sosial itu apa? Dimasukkan semua. Misalnya ada 4 sub realitas sosial yang dikaji, ya, itu dimasukkan nanti di bagian puisi ini. Sub ini apa? Sub ini apa? Nah, itu seperti itu. Nah, baru yang ditemukan di pembahasan ditulis di simpulan. Cara nyambung antara simpulan, pembahasan, metode dan pendahuluan gimana, ya, berarti fokusmu tadi apa disebut, ya, menggunakan teori apa? Oh, realitas sosial versinya siapa, nah itu disebut di situ juga, dan temuannya bagaimana berdasarkan hasil dari ini dengan cara pengambilan datanya disebut sekilas-sekilas, sehingga antara pendahuluan, teori, metode, hasil analisis nyambung, itu ada di kesimpulan. Yang terakhir apa? Penutup.
atau daftar pustaka kan yang terakhir. Sebagai penutup itu daftar pustaka itu dapat dari mana? Ya dapat yang dikutip dari atas. Kalau nggak ada kutipan tiba-tiba ada, lah ini datangnya dari mana? Waalaikumsalam. Jadi gitu. Jadi harus ada sambung menyambungnya. Ya. Di pendahuluan nggak ngutip. Di teori juga nggak ngutip ahli. Kemudian di metode nggak ngutip ahli, di pembahasan nggak ada ahli, ya, di kesimpulan juga nggak ada ahli. Kemudian ada daftar pustaka, lo ini lo datang dari mana? Ya nggak boleh, itu berarti nggak nyambung. Daftar pustaka ini bisa jadi daftar pustakanya artikel lain kamu copy ditempelkan di sini, karena nggak ada korelasi, nggak ada. Maksudnya korelasi daftar pustaka itu kan nanti ada kutipan, ada citasi toh di dalamnya. Jadi realitas sosial adalah bla 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 bla, buka kurung, ya, Joko tahun halaman tutup kurung. Lah ini yang menghubungkan daftar pustaka. Oh ini nanti ada di daftar pustaka. Itu lah kalau di dalam badan teks itu nggak ada daftar pustaka yang muncul, ini datang dari mana? Nggak boleh, ya, harus ada kait mengaitnya, ya. Itu logika berpikir penulisan artikel. Ya, logika berpikirnya seperti itu. Jadi daftar pustaka ada, harus ada di badan teks. Ya. Pak, saya sudah ada, tetapi tidak saya masukkan. Ya. Nah, terus bagaimana terjadinya daftar pustaka? Nah, oh iya Pak, saya ngambil dari sini. Ya, kamu harus memasukkan walaupun mengambil dari sini. Ya. Itu memang loh Pak, saya kan sudah menyebutkan di daftar pustaka, berarti saya tidak mencuri. Podo karo hukumnya gini loh ya. Ya. Seperti kamu menggunakan punya orang lain, sudah disebutkan ini punyanya orang lain, tapi orang lain itu ya tidak kamu beritahu kalau saya pakai di sini. Ya. Itu kayak gitu, penempatannya harus ada. Pinjem motornya, pinjem aja, tidak diberitahu tiba-tiba nanti bahwa motornya ini mau dipakai untuk mengangkut 50 karung beras. Nah, baru tiba-tiba yang punya sepeda itu tahu kamu membawa beras itu 2 sak sampai 10 kali. Nah, orang, ya benar kamu kan sudah pinjam, tapi kamu kan tidak menyebutkan pinjamnya nanti dialokasikan kemana. Ya titik-titiknya itu di tempatnya di mana, itu kan tidak tahu. Kamu sudah meminjam kan, ada keterangan meminjam. Nah, baru setelah itu orangnya yang punya sepeda kan jelas ngenes. Ya Allah, ternyata sepeda aku mah kayak usung-usung gabah. Ya. Mau marah ya gimana? Wong sudah pinjam ya kan, bilang. Ya, jadi kode etik, aturan. Jadi di situ yang nanti membedakan kita orang yang bisa menertibkan diri, mematuhi aturan. Ya, kalau aturan daftar pustaka harus ada citasi, harus ada citasi. Ya. Atau sama halnya pinjam motor dipakai, waktu dikembalikan bensinnya nggak diisi dulu. Logikanya nek pinjamnya budal utuh mulai utuh kan. Kalau nanti full tank pinjemnya, loh, kalau mengembalikan ya jangan habis bensinnya, ya harus full tank juga kan gitu toh. Nah, itu namanya etika dalam meminjam. Nah, citasi juga gitu. Etikanya ya harus ada kutipan di badan teksnya. Itu seperti itu, ya. Terus di judul, nah kalau nulis judulnya itu fenomenanya apa, teorinya apa, objeknya apa, itu harus ada. Nah, itu yang nanti menghubungkan antara judul, pendahuluan, metode, pembahasan dan simpulan, itu jadinya nyambung semuanya, satu kesatuan. Ketika saya membawa kepalanya Yuhafa, kepala itu dia tuh bisa disebut Yuhafa apa tidak? Kepala.
Nek kamu sebut bisa, orang tuanya nangis. Ini saya kembalikan Yuafa tadi. Padahal tak ajak itu foto. Kembalinya tak kembalikan kepala itu. Menjerit orang tuanya. Iya kan? Itu kan logika. Ya Yuafa ya dari kaki sampai kepala. Dan segala isi yang ada di dalamnya. Ya. Utuh tapi di dalam kepala, dalam dirinya itu hilang juga. Dan berubah sudah. Ya. Yuafa dengan ingatannya penuh, saya ajak, saya pamit orang tuanya, kemudian dia pulang, Yuafa jadi hilang ingatan. Orang tuanya juga nggak terima. Ditakoi lo, kamu siapa? Nggak tahu lo, nangis orang tuanya jerit. Lah arek iki mangkene apa? Mulai-mulai kok dadi ngene. Jadi yang namanya Yuafa itu kan ya semua dari kaki sampai kepala dan yang ada di dalam dirinya, cara berpikirnya, cara berbicaranya gitu ya. Seperti itu. Terkecuali kalau pulang-pulang tadi pakai dipinjam waktu diajak itu pakai kaos bolong, celana bolong, sandal jepit, baru pulang-pulang dia pakai baju yang bagus lah, orang tuanya tambah seneng. Itu dimodifikasi ya. Itu bentuknya seperti apa kalau dalam menulis artikel jurnal ya, kutipannya sederhana tapi masuk ke dalam jurnal analisisnya sangat rigid. Jadi orang yang dipinjam tadi teorinya, gagasannya bisa seperti ini ya teori saya untuk analisis. Oh bisa menemukan hal semacam ini. Terkaget-kaget, orangnya tidak menyangka. Oh orang tuanya juga gitu ya waktu dikembalikan. Ya Allah ternyata anakku ganteng ya. Nah ada perasaan begitu ketika kita memperlakukan sesuatu ya dengan baik. Ya, bagaimana ada konsultasi siapa yang belakang? Ada nggak? Taufik, ada yang mau dikonsultasikan? Tugasnya nggak ada? Sosiologi? Sudah, nggak ada. Nggak ada. Jadi cukup. Nggak ada yang konsultasi. Berarti nanti bisa saya sih. Oh, kamu mau konsultasi, silakan. Tapi mungkin pembahasannya masih kurang. Nah ini realitas sosial juga. Kamu bisa menengok realitas sosial juga ini. Semakin rapi. Masuk. Tambah ini. Enggak, kalau bisa 3 lah minimal ya, kata kuncinya. Jangan dibiarkan sendiri, kalau ini nggak sampai diantar ke situ.
Oke. Jadi kalau misalnya di pembahasan memang kamu menemukannya dengan pola begini, ya nggak apa-apa karena menemukan polanya begini. Jadi seperti itu. Coba saja nanti baru kalau ada revisi disesuaikan. Sebenarnya sih kalau dari saya kan kurang rigid ya analisisnya kan, dengan teori ini jadinya begini ini langsung. Sebenarnya kan bisa lebih enak tapi mungkin kalau lebih sudah jedok ya sudah itu dulu seperti itu. Nanti kalau ada revisi dari tim jurnalnya bingung bisa konsultasi lagi ya. Oh Pak, ini revisi begini, ini maksudnya gimana. Nah ketika sudah submit loh ya, sudah submit kemudian ada catatan silakan diperbaiki ini. Kalau sudah diminta memperbaiki ada revisi itu berarti kemungkinan sudah bisa terbit di sana kayak gitu. Oke. Oh iya, sekedar informasi lagi, kalau misalnya sudah submit ke jurnal ya, kemudian dari pihak jurnal itu diberi catatan untuk merevisi, itu tandanya akan terbit di situ. Tapi kalau memang nggak bisa terbit ya, maka langsung keputusannya ditolak atau di reject. Tapi ada suruh revisi itu kemungkinan dimuat tapi harus diperbaiki dulu. Nah yang ketiga itu langsung disuruh bayar, berarti nggak ada revisi, siap terbit, loss, berarti sudah cocok dengan yang kamu berikan. Nah kan gitu toh. Loh Pak, kok saya ngirim ini ada yang begini ada yang begini lah. Setiap orang itu kan setiap katakanlah umpama ya, saya beri perumpamaan. Ada orang itu kan yang neriman, ada yang punya kriteria, ada yang punya kriteria dan rewel. Lah kan gitu toh, iya kan? Kalau yang nerima itu diajak, kemudian nanti leren dijak mangan, mbak tuku es, kemudian berangkat lagi, setelah itu pulang. Neriman. Nah, ada juga diajak mau makan, ojo mangan ini gak enak, ndek kono ae. Ada request. Gitu kan? Nah, yang satunya sudah request ya. Kemudian setelah request, nah itu rewel lagi. Wah, ternyata gak kenyang. Beli lagi aja di sana, minta lagi makan. Ya. Nah itu ada yang sudah terstruktur tetapi juga masih rewel lagi. Ayo makan, harus diajak makan ternyata sih gak wareg, jaluk mangan maneh. Nah kan begitu lah. So, ibaratnya seperti itu, jurnal itu punya kriteria sendiri. Nah sing neriman kan itu rezeki ya. Terus dijak mangan, neriman, gak komen akeh-akeh ya wis mulai kan gitu. Nah ada yang lebih ribet lagi, diajak mangan gak cocok, mari mangan ternyata alergi habis makanan itu, kita harus merawat lagi gitu. Nah itu kan panjang ceritanya kan gitu. Kalau pas gak rewel lah itu kan rezeki gitu udah ya, paham ya, bisa dipahami ya. Jadi ngirim langsung publish, suruh misalnya nggak ada bayarnya lah, itu kan semakin enak, kayak nggak rewel plus itu tadi ya. Kemudian oke, terbit tapi bayar dulu, ini sekian ditransfer baru terbit. Nah berarti ada permintaan bayar lagi. Ada yang enak kayak gitu tadi ya. Ya oke, terbit, kirim rekeningnya, saya kirim honornya. Lah itu mau enak mana? Yang ngirim gak disuruh bayar apa, dikirim dimintai rekening diberi honor. Dan ada juga yang begitu. Ya, sama dengan kriterianya manusia tadi, diajak makan tadi. Ya, ayo makan, ayo. Dari sini dapat honor itu logikanya tidak kini sing ngajak ternyata dia yang bayari. Nah, itu kayak orang nulis dapat honor. Begitu. Kan macam-macam ya kriteria jurnal seperti itu. Bagaimana sosiologi sastra?
Ada yang mau dikonsultasikan kebingungan untuk menganalisis sosiologi sastra? Ya. Kalau masih bingung nanti di analisisnya saya ngan pakai apa? Kalian bisa menggunakan teori hegemoni, pakai teorinya Gramsci itu hegemoni, ya. Langkah teori hegemoni nanti bisa dilihat, ya. Atau realitas sosial, sudah banyak yang menggarap realitas sosial di beberapa artikel jurnalnya, ya. Atau Marx kapitalisme itu juga bisa dipakai untuk teori sosiologi, ya. Kalau yang di artikelnya masih bingung, nggak ada teorinya, analisisnya masih analisis pemaknaan dasar, nah itu segera dipilih dan diterapkan. Karena sekarang sudah tinggal 3 pertemuan lagi, berarti kurang 3 minggu. Ya kan, ini pertemuan 11 hari ini kan. Ini sudah 11. Minggu depan 12, 13, 14. UAS. Berarti kalau sekarang minggu kedua Desember habis, awal Januari minggu kedua atau minggu ketiga kita UAS. Januari. Minggu depan Nataru ya, mendekati Nataru, kita masuk apa online? Nataru, Natal dan Tahun Baru itu loh, libur Nataru. Atau disiapkan video, nanti disimak, masuk ke e-learning ya, harus tetap masuk. Setiap hari itu hasil recordnya saya buatkan di e-learning, masuk absen di sana, itu absen kalian ada di sana. Itu untuk administrasi UTS dan UAS. Ojo yo gak masuk kuliah, e-learning yo gak dibuka, jangan ya, jangan ya. Bukan ono sing nyantol blas ya. Ono cantolane blas itu lho, nek ono cantolane blas ya keterangin wis mawut wis, kan ono cantolane blas. Ya. Beri cantolan sedikit-sedikit. Masuk ke e-learning, ditengok, oh ini hari ini materinya apa, Pak Fatoni berbicara soal apa, bagaimana cara merevisi jurnal. Nah, walaupun bukan kamu yang konsultasi, oh Pak Fatoni memberi masukan ke jurnal yang lain itu gini, oh berarti masukan kalau saya menulis jurnal berarti harus seperti ini. Itu namanya cantolan. Ya gak masuk, ya gak dikai cantolan blas juga terangin, hud selesai we. Ya, itu loh maksudnya. Kan kayak gitu. Ya gak ada embel-embelnya apa-apa gitu ya. Yus gak dapat apa-apa rek, ya dapat nanti karena belas kasihannya Pak Fatoni di akhir diberi lulus. Nah, gitu berarti kan diberi belas kasihan. Karena arek iki rek masuk terus, oh kadang arek iki gak tahu masuk tapi tuh tulisannya bagus. Oh, gak pernah masuk tapi bayar kuliah. Lu kadang itu aku ikut sakno lho rek, sakno membayar kuliah kan, kemarin gak tahu masuk, ternyata UTS. Nah aku ikut sing sakno, dia lo wajib membayar ya semester, masuk jarang. Kemarin ngarap UTS ya gak, hari kita lulus no gak ngono. Ketika lulus aku yang membayar terus wajib, ya kan saya kasihan dong melihat gitu. Jadi eling-eling no, tapi yo gak obah belajar. Jadi tetap kekeh tapi digini ini loh, kayak diomongi gak krungu blas ngono lho. Kan gini to rek. Ngomong apa guys, gak masuk sama sekali gitu. Nah kalau saya berhadapan dengan mahasiswa gitu ya Allah, moga-moga mahasiswa ini nanti baik. Terus dungakno tok rek we. Mun dikandani gak kena kate piye? Ya menunggu agar mendapat hidayah dari Allah kan ini. Dikandani ra kenek dituturi ya gak ngadeg gitu ya. Ada yang begitu itu ada. Ya sedungakno ya. Ya. Jadi kadang itu ya piye ngono rek. Kadang kalau kuliah gini logikanya yang butuh adalah mahasiswa bukan saya. Kalian gak masuk ya saya gak ngajar enak toh. Logikanya, tapi sekarang itu terbalik. Kadang saya di ruangan terus arek iki nanti ya. Logikanya kan saya harusnya seneng tak tinggal nyengkri arek gak ono ya. Kadang tak enteni sampai tak WA kalian di mana. Nah. Ya zaman ini kan sudah berubah sih berarti.
Oh dulu saya kuliah itu ya masuk nunggu gitu ya, gak dapet, baru udah nunggu lama gitu, ternyata gak datang baru di WA, oh libur, oh seneng. Dulu itu prosesnya gitu. Gitu. Jadi ada itu niat kuliah bisa ada di dalam kelas, tunggu agak lama dicek di ruang dosen belum ada, terus di WA itu kemeringet abang ijo ngono ya. Ini rek, bener lah kalimatnya ini lah gitu. Nah, saiki ngono berbeda ya. Sudah mulai engko mbok tahun 10 tahun lagi mbok ya apa mana model belajar ini nggak tahu. Ya. Terus berubah terus ya. Jadi kayak gitu ya. Ya itu adalah realitas sosial belajar kita saat ini rek. Iya. Makanya kayak tadi ada siapa itu Valis, Pak nggak dipin nggak apa-apa. Nah ngomong gaul ya gak konsultasi. Iya kan, nggak akan konsultasi wes. Sampai selesai kuliah ya dia nggak akan konsultasi. Misalnya saya kekeh ngeprint deh, ngeprint. Belajar itu berjuang, ono modalnya. Aku kekeh ngono, ya selesai. Ya gak ada yang mau berjuang. Ya gimana? Ya wes, adamu gini, ayo sini. Untuk mahasiswa telat, udan-udan, gluduk, males budal, oh ya wis rek. Ya piye meneh, dia mengi tambah gak karu-karuan arek saiki. Angel. Ya wis nek wis ketemu sing angel ngono ya wis ya Allah, muga-muga la hidayah. Wis itu. Iya, ya wis itu. Caranya ya, itu realitas sosial yang harus dihadapi. Apa sangune kurang akeh? Padahal sangune akeh padahal. Oke, jika memang tidak ada konsultasi untuk sosiologi sastra, maka cukup sekian. Nanti kita akan beralih ke apresiasi drama, mata kuliah yang lebih santai karena bisa menggunakan kriteria apapun, teori apapun, gitu ya. Untuk sosiologi sastra nggak ada yang dikonsultasikan? Cukup? Ya, untuk sosiologi sastra saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa